إلهي لست للفردوس أهلا. Bila habaib untuk itratul Rasul SAW, maka saya tergugah dengan live ini. Saya menyatakan bahwa benar-benar negara kita sudah disetir oleh komunis atau Cina komunis. Karena kalau kita tidak disetir Cina komunis, tidak mungkin orang Habib Rizik dihukum 4 tahun, nggak mungkin. Karena di negeri ini koruptor yang besar-besar tidak ada yang di penjara sampai 4 tahun ya. Kasus Harun Masiku ya, kemana nggak bisa ditangkap? Ya jelas bukan nggak bisa, memang nggak mau menangkap. Kasus-kasus lain banyak sekali. Kalau dikatakan bahwa Habib Rizik berbohong terhadap terhadap masalah swab ya, kebohongan banyak sekali di negara ini dari pemerintahan sendiri, penuh dengan hoax. Hoax termasuk 11.000 triliun, hoax 50 juta masker, hoax penangguhan cicilan 1 tahun, hoax penganggur digaji, hoax mobil SMK, hoax mobil SK laku 6.000 unit, hoax stop utang luar negeri, hoax stop impor pangan, hoax persulit investasi asing, hoax 10 juta lapangan kerja, hoax kabinet diisi profesional, hoax tidak bagi-bagi jabatan, hoax kabinet ramping, penguatan KPK, malah sekarang dikebiri, sudah nggak punya kekuatan sama sekali KPK demi korupsi jalan untuk Cina dan kroni-kroninya. Hoax besarkan Pertamina dalam 5 tahun. Apa sekarang? Rugi semua gara-gara investasi ya, infrastruktur. Innalillahi. Kenapa yang hoax kalau pemerintah dibiarin, kalau Habib Rizik, padahal masalah orang tidak menceritakan kalau dia punya COVID, itu hampir semua orang ya menyembunyikan, itu sudah biasa. Menteri-menteri menyembunyikan kena COVID itu udah biasa kan. Hatta Ahok juga katanya biar neneknya nggak kaget. Hoax cetak 3 juta lahan pertanian, buka bank tani, swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi 8%, ekonomi maroket. Hoax dolar 10.000. Hoax tidak menaikkan BBM, tidak menaikkan TDR, tidak impor garam, tidak impor gula. Hoax listrik murah, minyak mentah turun, BBM ikut turun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa kezaliman pemerintahan ini. Berarti jelas pemerintahan ini sudah diatur sama Cina dan komunis. Berarti kita sudah dijajah sama Cina dan komunis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita waspada. Masa mungkin
seorang Kiai Ma'ruf Amin sampai menandatangani bolehnya mengambil dana haji ya 38 triliun atau berapa untuk infrastruktur. Nggak mungkin itu, Pak. Masa kalau nggak dijajah Cina, nggak mungkin seorang presiden kok promosi apa bipang apa babi panggang ya di waktu bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Nggak mungkin. Kalau nggak negara ini sudah nggak dijajah Cina apa komunis, nggak mungkin Jakarta Prei Jumatan sekarang ini katanya ya. Nggak mungkin apa Masjid Istiqlal kok libur Idul Fitri, mungkin lagi Idul Adha mungkin. Nggak mungkin kalau nggak dijajah sama Cina. Sekarang apa di Inggris saja sudah ada Liga Eropa sudah dibuka ya. Di Amerika sudah bebas orang tidak bermaskeran. Di Wuhan bahkan sudah bebas. Kenapa begini ini? Kenapa kalau pekerja Cina brol-brolan jutaan datang nggak pernah di swab ya, nggak di karantina? Kalau kita nggak dijajah Cina nggak mungkin ini. Jadi kita ini dijajah Cina tapi juga ditunggangi sama Kristen. Jadi sekarang ini jelas kezaliman terhadap Habib Rizik ini jelas memang sudah settingan, memang dari apa keinginan apa komunis, gabungan antara komunis Cina dan komunis Indonesia sendiri ya, sama itu. Hasil pengen menghabisi Islam. Ini sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan, tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram, apalagi itu orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib, termasuk masih saudara saya Yahya Sakuf membenci habaib. Na'udzubillah min dzalik. Itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur. Bahkan anak santri sarang, artinya alumni sarang, kiai atau santri, tapi membela-bela rezim ini, kebablasan, liberal kebablasan. Entah karena iming-imingan atau memang sudah makan banyak haram, itu uang haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya sangat kecewa sekali. La'natullah ala zalimin, la'natullah ala kafirin, la'natullah ala syuyu'in. Ini jelas kita, seperti yang saya sering sampaikan, negara ini mau dibawa ke komunis. Kalau mau Islam, artinya kalau orangnya nggak mau jadi komunis, ya jadi liberal, Islam liberal atau Islam Nusantara atau Syiah, baru diselamatkan, baru dibela. Tapi kalau kita Asy'ariyah, Syafi'iyah, ini mereka masih mangkel karena kitalah yang menjadi Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya bukan takfiri, bukan apa kelompok takfiri, tapi kelompok yang senang damai. Tapi senang damainya bukan berarti melempem, nggak punya ghirah Islamiyah. Kita tetap punya ghirah Islamiyah,
yang halal kita katakan halal, babi kita katakan haram, ghasab kepada amwalul hujjat hukumnya adalah haram, infrastruktur dana haji dibuat infrastruktur itu jelas haram, kelas berat itu, sudah sangat mengerikan, memalukan, tuh tanda buruk sekali. Kalau tidak dijajah sama Cina, Cina komunis, tidak mungkin orang sekaliber Kiai Ma'ruf bisa begitu, itu nggak mungkin. Kita juga menyayangkan kenapa dia nggak mundur saja jadi wakil presiden, daripada jadi wakil presiden dibuat tekanan, dibuat alat saja untuk membodohi umat Islam. Alhamdulillah di umat Islam sekarang mulai tumbuh kecerdasan. Tadi dikatakan bodoh semua oleh video tadi. Kita sudah mulai sadar, cuman kita orang kecil tetap, maksud saya harus ada perlawanan ini. Kalau bisa ya semuanya melawan pelarangan Jumatan di Jakarta itu ya. Kalau kita melawan, insya Allah polisi nggak bisa apa-apa. Kalau bareng kayak di Madura itu kan, mereka melawan bareng, akhirnya polisi kalah juga kan, aparat negara. Ini sayangnya umat Islam pecah belah. Ini mari kalau bisa bareng, kalau nggak bisa ya mayoritas sudah melawan, tinggal 1-2 yang mental Belanda pesek itu ya, mental pengkhianat ya. Saya bacakan untuk menyemangatkan kita umat Islam supaya jangan terlalu dibodohi. Perjuangan tidak selalu melahirkan pahlawan, tapi juga memunculkan pengkhianat. Itulah sebabnya musuh mampu bertahan lama bukan karena mereka hebat, tapi karena ulah para pengkhianat ini. Bagaimana mungkin negara sekecil Belanda bisa menjajah negeri sebesar ini, bahkan hingga 3,5 abad ya? Jawabnya karena Belanda dibantu oleh para pengkhianat. Hanya demi perut dan satu setel seragam mereka rela menjadi kaki tangan penjajah dan mengkhianati perjuangan bangsa. Sekarang kita hina umat Islam ini gara-gara Banser ya, jadi penjaga gereja, paham? Ansor Banser itu kita menjadi kalah-kalahan terus gara-gara dulu pejuang Islam, sekarang malah pejuang perut, pejuang Kristen, pejuang gereja ya, gara-gara Gus Dur semuanya ya. Teguh Ditiro misalnya tak terkalahkan selama memimpin perang Sabil di Aceh. Belanda selalu gagal membunuhnya di medan perang. Belanda baru bisa memadamkan perang Aceh setelah Teguh Ditiro dibunuh dengan cara diracun. Siapa yang melakukannya? Belanda? Bukan, tapi pribumi pengkhianat yang tergiur dengan iming-iming jabatan. Begitu juga dengan dialami Panglima Besar Jenderal Sudirman akibat pengkhianatan anak buahnya. Persembunyian beliau dalam perang gerilya diketahui dan dikepung Belanda. Meski Jenderal Sudirman tetap selamat dan lolos dari penyergapan. Tentang pengkhianat itu, baca lagi semua sejarah perjuangan bangsa. Mari kita temukan bahwa yang terdepan membangkitkan semangat perlawanan sebagian besar adalah para ulama. Sedangkan para pengkhianat yang menjadi kaki tangan penjajah, anjing-anjing company adalah orang yang benci dengan ulama, habaib. Istri Habib Rizik nih, dia ulama juga habaib yang amar ma'ruf dan mungkar. Dan ini yang terjadi di sepanjang zaman.
Maka jika di hari ini kita menyaksikan orang-orang yang membenci ulama habaib, maka bisa jadi kakek moyang mereka dulunya adalah seorang pengkhianat. Begitu juga santri-santri yang membela liberal, membela komunis, membela pekerja-pekerja komunis ya, pekerja-pekerja Cina yang datang jutaan itu tanpa diswab, tanpa dikarantina, tanpa apa-apa ya. Kita yang disuruh vaksin, mereka enggak suruh vaksin. Bahkan orang Cina sendiri enggak mau vaksin Sinovac ya. Tapi kita suruh vaksin Sinovac. Adapun presiden, menteri ini, menteri sudah vaksin, itu jelas itu vaksinnya bohong-bohongan tuh. Ya. Mungkin bukan vaksin itu, tapi kitanya yang disuruh korban tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal. Ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepengen menguasai Indonesia, menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka. Mau dibantai kita, tapi tidak lewat perang, tapi lewat vaksin. Ada tulisan lagi ini. Saya tidak bisa membayangkan bila masyarakat Indonesia banyak yang telah divaksin setelah tahun depan atau 2 sampai 3 tahun lagi bakal ada peristiwa kematian massal di Indonesia, dan di saat itu pula ada garda laskar yang dari pekerja-pekerja Cina yang sekarang sudah dipekerjakan di Indonesia, mereka pura-pura membantu korban kematian, dan tersebarlah Cina-Cina di seluruh pelosok Indonesia, dan pemerintah ini memberikan kelonggaran kepada mereka untuk ikut memerintah negara ini. Ini adalah biaya yang sangat murah untuk menguasai Indonesia daripada perang terbuka karena kelemahan dan kelengahan rezim cebong ini. Bukan kelemahan, memang ya, memang presidennya sudah mendukung itu ya. Na'udzubillah min. Ya, kelemahan dari yang aslinya bukan pendukung tapi dipaksa menjadi pendukung, kok mau saja ya. Mari kita waspada. Sudah jelas sekali prediksinya Sri Bintang Pamungkas dulu ya, mau merubah ini Cina mau menguasai Indonesia, menggantikan orang Indonesia diganti dengan mereka. Nauzubillah min dzalik. Waspadalah, kita harus ada perlawanan. Kalau bisa kompak, kalau nggak bisa kompak ya mayoritas melawan. Allahumma amin, biar kita tidak dijajah. Kita sudah dijajah, biar tidak berhasil mereka menggantikan kita bercokol di Indonesia, kita yang mau dibantai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.